Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa bertemu hari ini dalam virtual meeting ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat ya di hari akhir nanti atau di yaumul mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini di sesi pertama ini yaitu perkenalan dari saya, yaitu guru baru ya, alhamdulillah ya, namanya baru, mudah-mudahan semangat baru ya, untuk suasana yang baru pula ya. Tapi kali ini mungkin kita belum bisa bertatap muka karena kondisi ya. Meskipun begitu kita tetap bisa belajar, berdiskusi, berbagi, berkreasi ya, dan juga kita bisa saling bertukar pikiran, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mendiskusikan sesuatu, memecahkan masalah apapun itu. Yang penting kita akan belajar bagaimana untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung aja. Nama Dodi Saputra, boleh dipanggil Dodi. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengajar, ya, mendidik, mengampu mata pelajaran biologi di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Masya Allah ya, sebuah madrasah yang luar biasa yang selama ini menjadi barometer ya di provinsi ini, di Sumatera Barat. Madrasah yang menjadi tujuan dari banyak siswa-siswi yang ada di berbagai penjuru daerah sehingga bisa bertemu di sini. Dan anak pun juga begitu. Kemarin setelah mengikuti seleksi guru, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keridhoannya untuk bisa bertemu dengan Anda semuanya. Untuk mengajar biologi itu biasanya orang-orang yang suka pecinta alam ya. Tapi meskipun begitu, orang-orang biologi itu juga harus suka dengan alam, cinta dengan alam, dan cinta dengan pencipta alam itu sendiri ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang cinta kepada sang pencipta alam. Pencipta alam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalian selebihnya nanti untuk kenalan kita bisa via WA atau via Japri ya. Tapi kali ini kita mencoba untuk bisa saling mengenali, memotivasi ya, agar kita selalu ingat di awal-awal PBM ini, pembelajaran ini, kita harus bisa membuat sesuatu, menumbuhkan sesuatu, yaitu cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin ya, Tuhan pencipta alam. Biologi itu erat kaitannya dengan alam, erat kaitannya dengan lapangan, praktikum ya, teori dan praktikum itu sejalan, dan bahkan lebih banyak praktikumnya dibanding teorinya. Dan kita harus akan melihat, membuka cakrawala kita, betapa alam ini itu sangat baik, sangat banyak untuk diteliti, dan masih banyak hal-hal lain yang akan dibuktikan oleh Anda semuanya, yang akan menjadi penemu-penemu, para peneliti-peneliti ya, ilmuwan-ilmuwan, saintis yang nantinya ya, yakinlah Anda semua akan menciptakan, membuat, menemukan atau mengkreasikan, mengkolaborasikan, mengkombinasikan penemuan-penemuan tersebut menjadi suatu kemajuan bagi bangsa, negara, dan agama ini. Oke.
bagaimana kita melandasi cinta itu, ya kita harus bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ya, supaya Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ternyata Ustadz mengawali dengan surah Ar-Rum ini ya, dengan kerusakan, dengan masalah, dengan problem. Ya, Ustadz mengawali dengan sesuatu yang menjadi PR besar yang nanti akan kita kaitkan dengan materi kita, ya, yaitu tentang pencemaran lingkungan ya, atau perusakan lingkungan atau perubahan lingkungan begitu ya. Dan nanti juga termasuk nanti tentang ekosistem, ekologi juga begitu ya. Keduanya, dua materi terakhir di kelas 10 ini merupakan materi yang sangat erat kaitannya ya. Nanti bagaimana kita bisa menghubungkan dua materi ini menjadi materi yang padu dan kita bisa memaknainya dan juga bisa melihat betapa alam ini butuh sentuhan kita semua. Oke, pertama tadi tentang cinta, bagaimana kita bisa menciptakan diri itu sendiri, bagaimana kita bisa menghayati, mengilhami, ya, memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan untuk kita semuanya alam ini, ya, hutan, ya, makhluk hidup, ya, manusia, hewan, tumbuhan dan organisme yang ada di seluruh muka bumi ini diciptakan untuk manusia. Bagaimana ketika kita sebagai seorang manusia, sebagai khalifah yang sudah diberikan amanah untuk menjaga bumi ini, pemimpin di negeri ini, pemimpin di bumi ini, agar kita bisa menjaganya. Nah, itulah pentingnya kita memunculkan cinta itu. Kalau sudah ada cinta di hati kita, di dada kita, ya, di dalam diri kita, itu tentu saja kita akan bisa mudah untuk melakukan apa saja yang itu sifatnya didasari dengan cinta. Coba bayangkan kita dari kecil ya dididik, dibimbing, dilatih, dibina oleh orang tua kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, maka kita akan tumbuh besar ya menjadi seorang anak yang soleh, yang soleha, yang terdidik, yang juga yang berilmu pengetahuan pastinya, yang berakhlak mulia pastinya. Nah, jadi kita harus bisa melihat itu. Yang kedua, bagaimana? Coba bayangkan hewan pun begitu ya, akan dilatih oleh induknya, akan dijaga oleh induknya dengan berbagai keterampilan, skill memburu, berburu, memangsa. Itu juga diajarkan oleh induknya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan pastinya kesabaran. Nah, coba cinta lagi. Jadi cinta merupakan aspek yang menjadi pondasi pokok utama seorang untuk bisa melihat alam ini dengan mata kepala yang dia miliki. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa melihat ya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara cinta kita miliki tadi dengan kondisi faktual yang ada di sekeliling kita. Oke, sekarang kita lihat perubahan lingkungan hari ini ya. Bagaimana ketika hutan kita sudah gundul ya, oksigen sudah berkurang ya, pemanasan global itu makin cepat, makin panas dan juga makin menggila ya. Setiap tahun suhunya makin meningkat ya. Silakan antum riset sendiri, antum cek sendiri di berbagai referensi yang valid bagaimana perubahan suhu dunia ini, suhu bumi ini dari tahun ke tahun berapa derajat Celcius naiknya. Silakan antum cari, Ustaz tidak akan memberikan, tapi antum cari di luar sana, antum inquiry, antum temukan sendiri betapa dunia ini memang sungguh sangat panas ya, suhunya sungguh naik drastis. Lalu bagaimana kita sebagai generasi pembelajar ya, generasi pembelajar untuk bisa memecahkan masalah ini. Nah, inilah yang akan menjadi bahan kita nanti, bahan diskusi kita nanti. Apa saja yang menjadi dhaharul fasadu fil barri wal bahr ya, di darat dan di laut, apa saja kerusakan yang sudah ada di darat dan di laut itu antum akan listkan daftar-daftarnya, apa saja kerusakannya, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Sebagai seorang ya
Muslim ya, seorang yang beragama Muslim, pasti kita sudah punya mengingat bahwasanya Islam itu cinta dengan kebersihan, cinta keindahan, cinta kedamaian ya, dan juga lain sebagainya. Tentu untuk menemukan jiwa-jiwa yang bersih tadi, jiwa-jiwa yang damai tadi, itu harus berusaha dari diri sendiri. Mulai kebersihan ya, toharoh ya, bab yang pertama kali dibahas dalam pembahasan hadis-hadis itu toharoh, bab toharoh atau bab bersuci, suci niat, suci diri, suci lingkungan, suci bersih semua ya, atau suci lah gitu. Jadi bersih semuanya, bersih hati, bersih keluarga, bersih diri, bersih lingkungan kita. Kita awali dengan kebersihan dari diri kita agar kita semua bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang sekitar kita dengan kemampuan yang kita miliki. Tentu sebagai anak-anak Man IC yang sudah punya kemampuan yang mungkin lebih dari yang lain, yang memiliki kemampuan yang lebih unik dari yang lain, tentu antum bisa menciptakan sesuatu yang baru. Apa sih yang bisa antum perbuat? Gerakankah ataukah semacam ajakankah, atau antum menemukan membuat suatu komunitas atau antum mengajak atau melalui media-media yang sifatnya berupa spanduk atau pamflet atau leaflet atau ajakan-ajakan atau kata-kata mutiarakah, antum akan membuat itu. Tafadhol, Ustaz berikan kesempatan antum untuk seluas-luasnya apa yang bisa antum perbuat ya untuk mengajak orang-orang untuk kembali cinta kepada kebersihan, peduli lingkungan, dan juga peduli pada perubahan-perubahan sosial, dan juga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi sudah Ustaz sampaikan di awal-awal tadi. Nah, begitu ya motivasi hari ini. Motivasi dalamnya ada pemikiran kritis, di dalamnya juga ada bagaimana pemecahan masalah ya, antum akan bisa mencari solusi-solusi karena antum adalah problem solver ya, pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Antum semua adalah agent of change, agen perubahan yang akan merubah lingkungan ini, dunia ini, merubah diri sendiri dan lingkungan sekitar kita untuk lebih baik lagi ya. Lihat mata kita punya panca indera yang baik, insya Allah. Mari gunakan untuk kebaikan pula. Melihat sesuatu yang ada di dunia ini butuh sentuhan tangan kita, butuh pemikiran-pemikiran kita yang itu mungkin orang lain belum terpikirkan, kita sudah bisa memikirkan. Orang lain baru memikirkan, kita sudah bisa berbuat. Nah, jadi melalui media ini, melalui forum ini, Ustaz sampaikan bahwasanya untuk motivasi hari ini kita buka cakrawala kita, bahwasanya dunia ini, bumi kita ini bukan dalam keadaan baik-baik saja, tapi butuh sentuhan tangan kita, butuh upaya-upaya konkret kita ya. Apa sih yang bisa antum lakukan untuk bisa membuat diri kita kembali memunculkan cinta tadi itu? Apakah cinta kita sudah terbagi dua ataukah masih utuh? Apakah cinta kita masih istiqomah ya, atau teguh berdiri? Kemudian juga pastinya untuk menjaga kebersihan ya, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan kestabilan alam ini, bagaimana caranya antum akan bisa mencari hal-hal lain di luar sana, referensi-referensi lain dalam bentuk, silakan, apakah tertulis, apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk poster, apakah dalam bentuk karikatur dan sebagainya. Yang penting antum akan menciptakan sesuatu yang itu ada hubungannya dengan kepedulian antum terhadap lingkungan ini. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat motivasi hari ini dan juga ta'aruf pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kita saling berkenalan di mana ya, boleh di WA boleh, atau di via telepon boleh, atau video call juga boleh ya, terbuka saja. Dan silakan bertanya apapun itu, diskusi apapun itu, mudah-mudahan jika bisa dijawab akan dijawab, apabila belum bisa dijawab akan dijawab di kemudian hari insyaallah. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebagai kesimpulannya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ya, sejauh mana kita bisa memimpin muka bumi ini tergantung apa yang sudah bisa kita lakukan untuk bumi ini. Ketika kita melihat perubahan lingkungan yang drastis, ketika kita melihat suatu problematika yang ada di lingkungan kita, maka kita harus segera untuk bisa menindaklanjutinya, untuk bisa memikirkan apa solusi-solusi yang kita bisa berikan untuk perubahan yang sedang terjadi itu. Misalkan banjir ya, di mana-mana ada banjir saat ini. Bagaimana kita untuk bisa mencegah banjir? Apakah dengan pertangan kita
yang mengajak, menyeru, melarang mungkin, atau dengan perkataan kita, ya. Apakah dengan hati kita dengan doa, selemah-lemah iman adalah doa, ataukah dengan tulisan kita di media sosial, kita ajak teman-teman untuk jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ya, untuk peduli pada kebersihan lingkungan, ya, atau mungkin dengan poster-poster, grafik, kaligrafi, atau mungkin ajakan-ajakan yang sifatnya itu bisa membuat orang yang tergerak hatinya untuk peduli pada lingkungan. Tafadhol, silakan, ya, gunakan kemampuan yang ada, potensi yang ada, bakat antum yang ada, skill antum yang ada untuk bisa menyelesaikan permasalahan tentang perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء وارتضيناها شعاع